warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo teman-teman, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Agan selaku Guru Mapel Seni Budaya dan teman-teman dari 10K yang saya banggakan serta saya cintai. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang musik modern. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Saya sendiri Jihan Nadila. Perkenalkan saya Abdiansyah. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Akbar. Perkenalkan nama saya Unggalan Randraini. Perkenalkan nama saya Revana Halaska. Perkenalkan nama saya Obed Hari Teguh Bolon. Baik, setelah kita memperkenalkan diri, kita akan masuk ke daftar isi dari PPT kita kali ini. Yang pertama ada pengertian musik modern, yang kedua ada sejarah musik modern, yang ketiga ada ciri-ciri musik modern, yang keempat ada fungsi musik modern, yang kelima ada ciri-ciri musik modern, dan yang terakhir ada contoh. Nah, selanjutnya ada kita sebelumnya harus mengenal apa itu musik modern, ya kan? Saya akan persilakan untuk Abi membacakan pengertian dari musik modern. Pengertian musik modern. Musik modern adalah jenis musik yang memperoleh suatu kebutuhan instrumen dan teknologi yang tidak berasal dari musik lain, dari musik masyarakat yang ada. Jenis musik ini hadir sejak zaman musik klasik dan selalu mengalami perkembangan sampai sekarang ini. Musik modern menggunakan aturan dan komposisi seperti tangga nada, notasi, dan juga bantuan instrumen musik lainnya. Baik, sekarang jadi saya akan mengaku dari pengertian musik modern itu sendiri. Musik modern itu adalah musik yang mengikuti perkembangan zaman atau yang bisa kita bilang dia itu mengikuti teknologi. Nah, itu salah satu yang menjadi ciri yang membedakan musik modern dengan musik tradisional. Selanjutnya ada sejarah musik modern yang akan dibacakan oleh narasumber. Sejarah musik modern berawal dari inovasi instrumen klasik seperti piano. Bartolomeo Cristofori sekitar 1700 yang menggantikan mekanisme petik dengan palu, serta evolusi gitar dan drum menjadi bentuk yang kita kenal dengan pedal bass drum. William F. Woodley 1909 merevolusi pemain drum hingga pemutalannya instrumen elektrik seperti bass elektrik. Precision Bass 1151 dan pengembangan teknologi digital jauh di controller yang membebaskan ekspresi musikal dan menciptakan genre baru seperti jazz, rock, dan pop. Baik, dari sejarah musik modern ini kita mengetahui bahwa banyak sekali tokoh-tokoh yang ikut andil dalam mempelopori atau menemukan musik modern itu sendiri. Dan musik modern itu sendiri menciptakan beberapa genre baru seperti jazz, rock, dan pop. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri musik modern. Dan berikut adalah ciri-ciri musik modern. Yang pertama adalah menggunakan lirik dengan bahasa nasional. Yang kedua, sentuhan teknologi modern mempengaruhi musiknya. Ketiga, seringkali jenis musik ini dipasarkan, bisa dibilang dijual kepada publik untuk memperoleh keuntungan atau uang. Yang keempat, tempo yang ada pada musik modern cenderung lebih cepat dan kencang. Yang kelima, musiknya diiringi dengan alat musik modern. Keenam, gaya musik modern cenderung mengarah bebas dan tidak terikat oleh suatu aturan tertentu. 7. Musik modern seringkali dipengaruhi oleh kebudayaan barat atau luar. 8. Pada umumnya dibuat dengan tangga nada 7 nada. Yang ke-9, identitas pencipta dan penulis musik diketahui, bukan anonim. Yang ke-10, kadang-kadang musik modern terpengaruhi oleh tren yang tengah berkembang di kalangan masyarakat. Yang ke-11, bersifat tidak tahan lama dan hanya populer dalam jangka waktu tertentu. Yang ke-12 adalah tema yang diangkat pada musik modern cenderung luas dan bervariasi. Oke, baik, setelah kita mengetahui ciri-ciri musik modern, sekarang teman-teman semuanya pasti bisa membedakan antara musik modern dengan musik-musik genre lain, musik-musik lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi-fungsi musik modern. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari musik modern. Yang pertama adalah sebagai media hiburan. Fungsi dari musik modern yang pertama ini sebagai media hiburan. Fungsi hiburan ini mengharuskan musik dan lagu-lagu modern saling seiring berirama untuk dinikmati oleh para pendengarnya. Lalu yang kedua adalah sebagai media pertunjukan. Fungsi ini dapat dijadikan sebagai media pertunjukan seperti konser-konser musik yang ada di era modern.
dan banyak dihadiri oleh pemikat musik. Lalu yang ketiga adalah sebagai media promosi, yaitu sebagai media promosi melalui lirik lagu atau penggunaan musik dengan sebuah tema yang disesuaikan dengan objek yang akan dipromosikan oleh pemusik itu sendiri. Lalu yang keempat adalah sebagai media ekonomi. Sebagai media ekonomi dimaksudkan dengan mengkomersialisasi musik yang ada tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan menjual rekaman atau juga mengadakan sebuah pertunjukan yang dibuka untuk umum, dan bagi siapa saja yang ingin menonton pertunjukan tersebut diharuskan untuk membeli tiket masuk. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah sebagai media pendidikan. Dalam dunia pendidikan, musik modern ini bisa dijadikan sebagai medianya agar ilmu yang ada dari suatu pendidikan tersebut bisa disalurkan dengan mudah. Seperti pelajaran listening bahasa Inggris, lebih mengasihkan jika mendengarkan musik menggunakan bahasa Inggris. Oke, baik. Setelah dibacakan fungsi-fungsi musik modern tersebut, kita bisa mengetahui bahwa fungsi dari musik modern tersebut itu bukan hanya untuk hiburan semata ataupun komersial. Banyak sekali fungsi-fungsi modern di dunia ini selain hiburan dan komersial tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis-jenis musik modern. Berikut adalah jenis-jenis musik modern yang ada. 1. Musik pop. Pop yaitu jenis musik modern yang populer dan banyak dinyanyikan oleh masyarakat luas. Kata pop sendiri diambil dari singkatan kata populer. Contoh penyanyi musik pop yang terkenal seperti Michael Jackson dan lain-lain. Yang kedua ada musik rock. Rock yaitu genre musik yang akarnya berasal dari R&B dan country dari tahun 40-an dan 50-an. Contoh dari band rock yang terkenal seperti The Beatles dan lain-lain. Yang ketiga musik jazz. Jazz yaitu genre musik yang berasal dari kawasan New Orleans, ambil berasal dari kalangan warga Afrika. Contoh penyanyi jazz terkenal, Davis dan lain-lain. 4. Musik hip hop. Hip hop yaitu jenis musik yang teknik bernyanyinya dilakukan dengan cepat dan dilepas dari teknik musik rap, teknik beatbox dan musik DJ, tarian breakdance dan tulisan graffiti. Contoh dari penyanyi hip hop yang terkenal seperti Jay-Z, Eminem dan lain-lain. Yang kelima musik R&B. Musik R&B ini yaitu musik yang menggabungkan aliran musik jazz, gospel, dan juga blues. Contoh penyanyi yang terkenal seperti Mariah Carey, Usher, dan Beyonce. Yang keenam musik country. Musik country ini berkembang dari musik gospel dan juga musik lagu rakyat Amerika yang sudah ada sejak tahun 1920-an. Yang ketujuh musik blues. Blues yaitu musik dari perkembangan aliran musik folk dan musik tradisional Afrika. Contoh penyanyi blues yang terkenal yaitu B.B. King Hill. Yang ke-8 musik gambus. Gambus adalah alat musik penting seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah. Paling sedikit gambus dipasangi 3 senar sampai paling banyak 12 senar. Yang ke-9 musik reggae. Reggae yaitu aliran musik modern yang berasal dari Jamaika di akhir tahun 60-an. Contoh penyanyi reggae yang terkenal yaitu seperti Bob Marley. Oke, kita mengetahui bahwa ternyata musik modern itu jenis-jenisnya sangat beragam ya teman-teman, dan itu sudah tersebar sebenarnya di dunia ini, dan kita juga sudah umum mengetahui jenis-jenis tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh alat musik dari musik modern. Baik, contoh musik yang pertama adalah gitar elektrik, instrumen yang mengubah getaran senar menjadi sinyal listrik melalui pickup elektromagnetik yang kemudian dikuatkan oleh amplifier untuk menghasilkan suara khas dan beragam. Yang kedua ada piano, instrumen keyboard di mana suara dihasilkan melalui ketukan senar dengan hammer atau pemukul dengan karakter jangkauan luas dan mampu memainkan chord secara bebas. Yang ketiga ada biola, alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara digesek dan termasuk alat musik kordofon yang banyak dimainkan dalam berbagai jenis musik di penjuru dunia. Yang keempat ada seruling, alat musik trio berbentuk tabung seringkali dari bambu atau kayu yang menghasilkan nada dengan meniup ke ujung dan menutup atau membuka lubang jari untuk mengubah nada. Yang kelima ada drum, alat musik perkusi yang terdiri dari cangkang atau silinder berongga dengan membran drum yang direnggamkan di salah satu atau kedua ujungnya yang dipukul dengan tangan atau dengan alat tertentu.
Yang keenam ada biola, alat musik tiup logam trompet, alat musik tiup logam bersuara nyaring dan terang, dikenal sebagai register tertinggi dalam keluarga brass. Dimainkan dengan meniup corong hingga bibir bergetar dan mengubah nada menggunakan 3 katup piston atau rotari. Baik, setelah dibacakan ternyata banyak sekali ya contoh-contoh alat musik dari alat musik modern. Nah, kita di sini akan menyaksikan cara memainkan sekaligus alat musik modern yaitu gitar akustik. Baik, ini salah satu contoh musik yang kita mainkan, yaitu gitar akustik adalah alat musik petik yang menghasilkan suara secara alami melalui getaran senar yang diperkuat oleh resonansi di dalam badan gitarnya yang berolah, tanpa memerlukan listrik atau amplifier untuk bersuara keras. Suaranya dihasilkan oleh getaran senar yang merambat melalui sendi atau jembatan senar ke badan gitar, lalu menguat dan keluar melalui lubang suara, menciptakan suara yang hangat dan alami. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Oh iya, di sini juga ada dokumentasi saat kita mengerjakan PPT ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, yaitu 3 sesi untuk kelompok yang kedua ya. Kelompok kedua dipersilakan. Perkenalkan, saya dari perwakilan yang kedua yang bertanya, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara inovasi musik modern dan pelestarian budaya lokal? Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan. Oke, jadi saya selaku perwakilan kelompok 3, saya ingin menanyakan sesuatu. Jadi seperti yang kita tahu, alat musik modern itu kan dia sudah pasti memiliki chord-chord yang harus dipelajarin gitu di alat musiknya. Yang dimana jujur aja itu tergolong ribet gitu, seperti khususnya biola, itu tuh kan ribet banget. Nah, baru kita bisa memainkan musiknya, lagunya. Lantas bagaimana cara untuk kita itu bisa mempersuasif atau mengajak orang lain untuk tertarik mempelajari alat musik tersebut, dikala orang itu tahu kalau alat musik ini ribet untuk dimainin dan membutuhkan jangka waktu yang lumayan panjang supaya bisa benar-benar jago lah di bidang tersebut, seperti itu. Baik, di sini saya ingin menjawab dari kelompok 2, yaitu menyimbangkan inovasi musik modern dan pelestarian lokal dapat dilakukan dengan menggabungkan unsur musik tradisional ke dalam karya modern tanpa menghilangkan ciri khasnya, serta melibatkan generasi muda agar musik lokal tetap lestari dan relevan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara bisa mengajak orang lain untuk tertarik mempelajari alat musik modern? Mengajak orang lain mempelajari alat musik modern dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial untuk memamerkan kreativitas, mengadakan demonstrasi santai, serta menonjolkan fleksibilitas alat musik tersebut. Gunakan konten video menarik di YouTube atau di TikTok dan tunjukkan hasil instan seperti lagu populer yang mudah dipelajari guna membangun rasa percaya diri pemula. Untuk sesi pertama kami ucapkan terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok. Dan selanjutnya untuk kelompok 4 dan kelompok 5 dipersilakan. Nah, di sini saya biar wakilnya mewakili kelompok saya di kelompok 4. Seperti yang kita tahu bahwa di era modern ini tentu AI itu memberikan banyak sekali kontribusi dalam kehidupan kita, bahkan juga dalam industri musik. Nah, sampai-sampai ada satu kasus tentang penyanyi fiktif AI yang mendapatkan monthly listener sampai dengan 5 juta orang. Padahal karyanya sendiri 100% artificial intelligence. Menurut kalian sendiri,
dari artificial intelligence ini kira-kira memberikan dampak buruk atau baik dalam dunia industri musik modern di tahun 2026 ini? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 5 dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Aryo. Dari perwakilan dari kelompok 5, saya ingin bertanya bagaimana pengaruh kemajuan teknologi seperti media sosial dan platform streaming digital terhadap proses penciptaan, penyebaran, dan popularitas musik modern di kalangan generasi muda. Jadi saya mau menjawab kelompok 4. Yang pertama ada dampak baiknya adalah efisiensi produksi, demokratisasi kreativitas, inovasi tanpa batas, dan efisiensi bisnis. Dan juga ada dampak buruknya yaitu krisis originalitas, ancaman pekerjaan, isu hak cipta dan etika, dan eksploitasi digital. Baik, ini aku mau menjawab pertanyaan Aryo. Kembali teknologi dan media sosial seperti TikTok, Instagram, serta musik modern berpengaruh besar pada generasi muda, bertindak sebagai sarana ekspresi diri, kreativitas, dan konten sosial yang cepat. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi ketiga untuk kelompok 6 dan 7. Silakan menjawab. Bertanya. Saya dari perwakilan kelompok 6. Saya izin bertanya, bagaimana peran alat musik modern dalam membentuk genre-genre musik baru? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Nikam Arasata Bernaja. Saya perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya, mengapa musik modern mudah diterima oleh generasi muda? Terima kasih. Oke, terima kasih Indah untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana alat musik modern untuk membentuk genre baru. Alat musik modern dan teknologi digital berperan sebagai katalisator utama dalam lahirnya genre baru melalui manipulasi suara yang sebelumnya mustahil dilakukan secara fisik. Lalu contohnya itu pertama adalah eksplorasi lanskap suara baru seperti dari instrumen synthesizer. Lalu yang kedua adalah manipulasi instrumen tradisional. Lalu yang ketiga adalah penguatan dan distorsi sinyal. Yang keempat, otomatis dan presisi irama. Yang kelima, demokratisasi produksi. Lalu yang terakhir adalah penciptaan genre blending. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu musik modern mudah diterima generasi muda karena didukung aksesibilitas tinggi melalui platform digital, gaya yang dianggap keren atau kekinian, serta lirik yang relevan dengan kehidupan mereka. baik, jika semua kelompok sudah bertanya, kami cukupkan sesi tanya jawab untuk saat ini. Di sini saya akan sedikit merangkum dari materi musik modern ini. Sebenarnya musik modern ini tuh sudah banyak sekali ditemukan di kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa disadari kita juga mendengarkan lebih sering mendengarkan musik-musik modern dibanding musik-musik dari materi lainnya. Nah, di sini saya dan kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.